1. Pasar modal. Konsep dasar didirikannya lembaga keuangan non-perbankan adalah untuk 1. Mendorong pengembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan maupun masyarakat. 2. Sejarah singkat pasar modal. Sejarah pasar modal di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19, seperti dikutip dari buku Effecteniets yang dikeluarkan oleh Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939. Jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pemerintah Hindia Belanda Amsterdamse Effectenbeurs pada Desember 1912 mendirikan cabang bursa efek di Batavia yang sekarang Jakarta. 3. Pengertian dan fungsi pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk melakukan jual beli modal berupa surat-surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Pasarnya disebut bursa, sedangkan surat-surat berharga yang diperjualbelikan disebut efek. Fungsi pasar modal ada 2. 1. Fungsi ekonomi, menyediakan fasilitas yang mempertemukan emiten dan investor sehingga perusahaan dapat memperoleh tambahan modal. Yang kedua, fungsi keuangan, memperoleh imbalan keuntungan atau return bagi pemilik dana. 4. Peran pasar modal. Peran pasar modal bagi pemerintah yaitu meningkatkan sumber penerimaan negara melalui pajak, mendorong laju pembangunan dan menjadi indikator perkembangan perekonomian negara. Peran pasar modal bagi investor mengembangkan nilai investasi sesuai pertumbuhan ekonomi, memberikan dividen dan menyediakan alternatif investasi. Dan bagi emiten yaitu memperoleh dana besar, meningkatkan citra perusahaan dan mengurangi ketergantungan pada bank. 5. Pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal terbagi menjadi 3, yaitu 1. Emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan saham. Yang kedua, perusahaan efek. Perusahaan efek terbagi menjadi 3 macam. 1. Penjamin emisi, underwriter, perusahaan perantara atau penjualan emisi. Yang kedua, perantara perdagangan efek atau broker dealer, pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek. Yang ketiga, manajer investasi atau pihak yang mengelola portofolio efek baik untuk nasabah perorangan atau kolektif. Yang ketiga, bursa efek, tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal. Dan yang keempat, investor atau pihak yang menanamkan modalnya di dalam bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual kembali efek. 2. Lembaga penunjang dan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal. 1. Ekuitas atau saham, bukti penyertaan modal di suatu perusahaan. Saham biasa, common stock. Saham preferred stock, saham yang memberikan prioritas pilihan, didahulukan dalam pembayaran dividen, dan berhak menukar saham preferred dengan saham biasa. Keuntungan yang dimiliki. Dividen, bagi hasil jika perusahaan laba. Capital gain, selisih keuntungan dari harga beli dan harga jual. Risiko, capital loss, kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga belinya atau disebut dengan rugi. Risiko likuidasi, ketika perusahaan yang sahamnya kita miliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. 2. Obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh individu atau perusahaan yang butuh dana. Keuntungan, bunga kupon diberikan secara periodik. Capital gain, jika berhasil menjual kembali obligasi dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan saat dibeli. Mendapatkan prioritas ganti rugi jika perusahaan bangkrut dibandingkan pemilik saham. Risiko, perusahaan tidak dapat membayar bunga kupon atau gagal bayar bunga kupon. Capital loss, jika obligasi dijual lebih rendah dibandingkan saat dibeli. 3. Derivatif, bukti right, hak memegang saham lama untuk membeli saham baru. Warrant, hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi, hak untuk membeli dan menjual saham pada waktu tertentu. Opsi terbagi menjadi 2, yaitu put option, hak untuk menjual saham yang dimilikinya. Call option, hak investor untuk membeli saham. Reksadana, yaitu kumpulan saham, obligasi, dan efek berharga lainnya yang dikelola perusahaan investasi. Lembaga penunjang pasar modal. 1. Bank kustodian, yaitu bank yang menyimpan dan menjaga aset perusahaan investasi secara kolektif. 2. Biro administrasi efek, tadi disebut juga BAE, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha dengan
emiten dalam pencatatan kepemilikan, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 3. Wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang. 4. Pemeringkat efek, yaitu perusahaan yang memberikan peringkat. 3. Mekanisme transaksi dan investasi di pasar modal. 1. Jenis pasar modal. Jenis pasar modal terbagi menjadi dua bagian. 1. Pasar perdana atau primary market. Ini adalah pasar di mana saham ditawarkan dan diperdagangkan pertama kalinya dari emiten kepada investor sebelum tercatat di BEI. Ciri-ciri dari pasar primer yaitu hanya terjadi transaksi pembelian, harga saham tetap, tidak ada komisi broker, dan jangka waktu terbatas. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Ini adalah tempat transaksi jual beli saham investor setelah melewati penawaran saham di pasar perdana. Ciri-ciri dari pasar sekunder adalah terjadi transaksi penjualan dan pembelian, harga fluktuatif, investor menanggung komisi broker, dan jangka waktu jual beli pada pasar sekunder tidak terbatas. 2. Mekanisme transaksi di pasar modal. Mekanisme transaksi di pasar modal ada 6, yaitu 1. Investor menjadi nasabah di perusahaan efek. Yang kedua, order dari nasabah. 3. Diteruskan ke floor trader. 4. Masukkan order ke JATS. 5. Transaksi terjadi atau match. Yang keenam, penyelesaian transaksi atau settlement. Asuransi, badan usaha yang menjamin risiko dari nasabah melalui perjanjian yang telah disepakati oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis. Fungsi asuransi, pengalih risiko dari pihak tertanggung atau pemegang polis kepada penanggung atau perusahaan asuransi. 3. Unsur asuransi dalam menjalankan kegiatannya. 1. Premi, kewajiban yang harus dibayar pemegang polis kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko. 2. Polis asuransi, surat perjanjian yang menjelaskan secara rinci segala ketentuan kerugian yang ditanggung pihak asuransi hingga data pemegang polis. 3. Klaim, proses pengajuan yang dilakukan nasabah ketika mengalami kerugian. Produk asuransi. 1. Asuransi kesehatan. 2. Asuransi jiwa. 3. Asuransi kesehatan. 4. Asuransi properti. Dan 5. Asuransi kendaraan. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-perbankan yang menyediakan layanan jaminan masa tua. 3 fungsi dana pensiun adalah 1. Fungsi asuransi, memberikan perlindungan. 2. Fungsi tabungan dengan menghimpun iuran peserta. 3. Fungsi pensiun, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaannya akan dibayarkan kepada pensiunan sejak bulan pertama masa pensiun hingga pensiunan wafat. Produk dana pensiun. 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Program pensiun iuran pasti atau PPIP. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Prinsip dasar tata kelola dana pensiun. 1. Transparansi, keterbukaan informasi. 2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. 3. Responsibilitas, tanggung jawab. 4. Independensi, profesional tanpa pengaruh kepentingan maupun tekanan dari pihak manapun. 5. Kesetaraan dan kewajaran atau fairness, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap pihak. 6. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Barang modal adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya adalah mesin untuk pabrik. Ada 3 jenis lembaga pembiayaan, yaitu 1. Perusahaan pembiayaan. Fungsinya adalah sewa guna usaha, leasing, anjak piutang, factoring, pembiayaan konsumen, consumer finance, usaha kartu kredit. 2. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. 3. Perusahaan modal ventura. Tujuan dari lembaga pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Fungsi lembaga pembiayaan. 1. Bagi masyarakat, yaitu untuk membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. 2. Bagi pengembangan infrastruktur, yaitu untuk membantu pengembang infrastruktur
dalam mendapatkan dana pinjaman seperti dana proyek dan lain-lain. Peran lembaga pembiayaan. 1. Sebagai lembaga alternatif pembiayaan yang potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Menampung aspirasi dan minat masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. 3. Mengatasi masalah keuangan dan permodalan. Pegadaian. Sejarah singkat Pegadaian. Pada tahun 1746, VOC mendirikan Bank Panlening di Batavia. Pada tahun 1811, Inggris datang ke Indonesia setelah mengalahkan Belanda dan membubarkan Bank Panlening. Pada tahun 1816, Belanda berkuasa kembali dan Pegadaian diambil alih. Pada tahun 1901, Belanda mengatur usaha Pegadaian sebagai monopoli pemerintah dan mendirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan. Setelah kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh pemerintah Indonesia dan beberapa kali mengalami perubahan status. Pada tahun 1961, Pegadaian menjadi sebagai perusahaan negara. Pada tahun 1969, Pegadaian menjadi perjan atau perusahaan jawatan. Pada tahun 1990, Pegadaian menjadi perum atau perusahaan umum. Dan pada tahun 2012 hingga sekarang, Pegadaian menjadi persero. Pengertian Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan jaminan benda secara fisik. Fungsi-fungsi Pegadaian. Fungsi Pegadaian terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha yang menguntungkan. Ketiga, mengelola organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan Pegadaian. Yang keempat, mengelola keuangan kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang kelima, sebagai pengembangan dan pengawasan Pegadaian. Jenis-jenis Pegadaian. Jenis Pegadaian terbagi menjadi 2. Yang pertama, Pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional memberikan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dengan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan dan tarif jasa simpannya. Yang kedua, Pegadaian syariah. Pegadaian syariah memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip syariat Islam, akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan agunan atau ran yang membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan atau mu'nah. Keuntungan diperoleh dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan yang ditentukan dari taksiran barang yang digadaikan. Produk Pegadaian. Produk Pegadaian terbagi menjadi 3. Yang pertama pembiayaan, yang kedua emas, yang ketiga aneka jasa. Manfaat Pegadaian. Manfaat Pegadaian terbagi menjadi 4. Yang pertama, nasabah lebih cepat mendapatkan uang. Yang kedua, nasabah tidak akan kehilangan barang kesayangannya. Yang ketiga, Pegadaian merupakan solusi mendapatkan dana dadakan dalam jumlah yang besar. Yang keempat, kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan.